Malam itu restoran mewah itu bersinar dengan kemewahan yang dingin. Langit-langit tinggi memantulkan cahaya lembut dari lampu kristal. Lantai marmer gelap begitu mengkilap hingga bayangan para tamu terpantul seperti di atas air. Di balik jendela besar, senja perlahan turun, dan kota di luar kaca terasa jauh, seolah tidak ada hubungannya dengan dunia yang ada di dalam. Di sini orang berbicara dengan suara pelan, tertawa dengan sopan. Para pelayan bergerak hampir tanpa suara, seperti bayangan. Setiap detail, dari piring porselen hingga peralatan perak, berteriak tentang uang dan kekuasaan. Di meja utama duduk seorang wanita yang menarik lebih banyak perhatian daripada siapapun. Semua orang mengenalnya, seorang jutawan, pemilik perusahaan besar, wanita yang namanya muncul di berita bisnis dan kronik sosialita. Dia duduk tegak dengan postur sempurna, mengenakan mantel elegan berwarna hijau zamrud lembut. Rambutnya yang kelabu tertata rapi, wajahnya tenang, hampir seperti batu. Tidak ada kegelisahan dalam gerakannya, di matanya ada kepercayaan diri yang biasa dari seseorang yang sudah lama terbiasa bahwa dunia tunduk pada keputusannya. Di sampingnya berdiri pengawal, sedikit di samping ada asisten yang siap melaksanakan perintah apapun. Di meja mereka membahas kesepakatan, rencana, angka-angka. Gelas sampanye berdenting pelan saat diangkat untuk bersulang. Semuanya berjalan sesuai skenario yang biasa, sampai di ruang yang teratur sempurna ini muncul sesuatu yang asing. Seorang gadis kecil, awalnya tidak ada yang memperhatikannya. Dia berdiri di pintu masuk, kecil, kurus, dengan mantel usang yang terlalu besar, yang jelas bukan ukurannya dan bukan untuk usianya. Lengan bajunya menutupi telapak tangan, ujung pakaiannya kotor, dan sepatunya sudah tua dan hampir hancur. Wajah gadis itu kotor. Di pipinya ada bekas luka lama, rambutnya kusut dan sudah lama tidak melihat sisir. Dia melihat sekeliling dengan hati-hati, seperti binatang yang terpojok yang masuk ke tempat yang tidak seharusnya. Dia tahu itu, merasakannya dengan kulitnya. Di sini dia tidak disambut. Langkah pertamanya sulit. Setiap meter di antara meja terasa tak berujung. Dia menangkap tatapan orang-orang, jengkel, jijik, heran. Beberapa langsung berpaling, berpura-pura tidak ada yang terjadi. Beberapa mengerutkan kening, mengatupkan bibir dengan tidak senang. Bagi orang-orang ini dia adalah gangguan ketertiban, noda di gambar malam yang sempurna. Pengawal melihatnya hampir segera. Dia menegakkan badan, melangkah maju, sudah siap memberi isyarat ke pintu keluar. Tapi gadis itu, seolah tidak melihatnya, terus berjalan. Dia berjalan dengan ragu-ragu tapi terarah, seolah sesuatu di dalam menariknya ke satu meja tertentu. Ke meja itu, sang jutawan sedang berbicara saat itu, sedikit memiringkan kepalanya, suaranya tenang dan percaya diri. Dia tidak langsung memperhatikan gerakan di tepi pandangannya. Putranya yang pertama bereaksi. Dia mengangkat pandangannya dan mengerutkan kening, melihat anak itu, dan sudah akan mengatakan sesuatu, ketika gadis itu berhenti. Dia berdiri hanya beberapa langkah dari meja. Pengawal dengan kasar meraih bahunya, tapi gadis itu tersentak dan melepaskan diri, mengangkat tangannya. Dan saat itu pandangannya jatuh ke tangan wanita itu, ke cincin. Dunia di sekitarnya seolah menghilang. Suara restoran menjadi teredam. Percakapan berubah menjadi latar belakang yang tidak jelas. Gadis itu hanya menatap ke sana, ke cincin anggun dengan batu yang lembut menangkap cahaya lampu gantung dan memantulkan kilau dingin. Dia menatap seolah melihat hantu. Matanya melebar, mulutnya sedikit terbuka, napasnya tersendat. "Tunggu," pelan. Hampir tidak terdengar, bisiknya. Tapi dalam keheningan itu suaranya terdengar terlalu jelas. Sang jutawan secara otomatis menolehkan kepalanya. Pandangannya meluncur ke wajah anak itu, kotor, ketakutan, asing. Dan dia sudah ingin mengabaikannya, memberi isyarat kepada pengawal, ketika tiba-tiba dia mendengar kata-kata itu, "Ibu saya punya cincin yang sama." Kalimat itu sederhana, kekanak-kanakan, tapi terdengar seperti pukulan. Wanita itu membeku. Gelas sampanye bergetar di jari-jarinya. Dia perlahan melihat tangannya, lalu kembali ke gadis itu. Di sekitarnya keheningan menggantung, tebal dan berat. Bahkan para pelayan berhenti, tidak berani melangkah. "Apa yang kau katakan?" tanyanya kembali. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun,
Suaranya bergetar. Gadis itu ketakutan. Dia mengerti bahwa dia mengatakan sesuatu yang salah, mundur selangkah, tapi kembali melihat cincin itu, seolah tidak bisa melepaskan pandangan. Yang sama, ulangnya lebih pelan. Ibu saya selalu memakainya. Katanya itu kenangan, tidak boleh dijual, bahkan jika kami benar-benar tidak punya makanan. Gelas terlepas dari tangan wanita itu dan pecah dengan bunyi tumpul di lantai marmer. Seseorang terengah, seseorang menarik napas tajam, tapi sang jutawan tidak memperhatikannya. Dia perlahan berdiri dari kursinya. Saat itu dia bukan lagi wanita bisnis yang berpengaruh, bukan penguasa situasi. Dia adalah seorang wanita yang tiba-tiba dikembalikan kenangan yang terkubur dalam-dalam. Cincin ini unik, dibuat khusus. Hanya ada beberapa seperti itu. Satu miliknya, yang kedua milik putrinya, yang menghilang bertahun-tahun lalu, meninggalkan hanya kamar kosong dan rasa sakit yang tak berujung. Dia tahu ini sejelas dia tahu namanya sendiri. Dari mana? Suaranya terputus. Dia melangkah ke arah gadis itu. Dari mana ibumu mendapat cincin ini? Pengawal kembali mengulurkan tangan ke anak itu, tapi wanita itu dengan tajam mengangkat tangannya. Jangan sentuh dia. Itu terdengar seperti perintah yang tidak bisa dibantah. Gadis itu berdiri, gemetar seluruh tubuhnya. Dia tidak mengerti apa yang terjadi, tapi merasakan sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang akan mengubah segalanya. Dia hanya ingin makanan, ingin membantu ibunya, dan tidak tahu bahwa satu kata yang tidak disengaja sudah membalikkan hidup wanita ini, menghancurkan bertahun-tahun pengendalian diri yang dingin. Sang jutawan menatapnya dan merasakan sesuatu yang panas dan tajam naik ke tenggorokannya. Air mata. Air mata yang sama yang tidak dia izinkan untuk dirinya sendiri selama bertahun-tahun. Di hadapannya berdiri gadis miskin yang kotor, dan sekaligus kemungkinan jawaban untuk pertanyaan paling menakutkan dalam hidupnya. Saat itu seluruh restoran berhenti ada. Hanya tinggal mereka, wanita dengan cincin dan gadis yang mengenalinya. Dan di antara mereka tergantung benang tak terlihat, ditarik oleh rasa sakit, kehilangan, dan harapan yang keberadaannya belum disadari siapapun. Setelah gelas pecah di lantai marmer, keheningan yang aneh dan berat menguasai restoran. Tidak sepenuhnya sunyi, terdengar napas orang-orang, dentingan pelan piring di kejauhan, bisikan yang teredam, tapi di dalamnya terasa ketegangan, seolah udara menjadi lebih tebal. Sang jutawan berdiri, tidak melepaskan pandangan dari gadis itu, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun pikirannya tidak mengikuti logika dingin. Mereka bingung, bertabrakan, berkilau dengan potongan-potongan kenangan. Mendekatlah, katanya akhirnya. Suaranya tidak keras, tapi di dalamnya terdengar kekuatan sedemikian rupa sehingga pengawal secara tidak sadar mundur. Gadis itu melangkah ragu-ragu ke depan, lalu satu langkah lagi. Dia merasakan puluhan tatapan pada dirinya dan ingin menghilang, tapi sesuatu di mata wanita ini tidak menakutkan. Di sana ada rasa sakit yang nyata dan hidup, yang gadis itu kenal terlalu baik dari wajah ibunya sendiri. Siapa namamu? Tanya wanita itu, berusaha berbicara dengan tenang. Putri, jawab gadis itu dan langsung menambahkan, saya tidak bermaksud mengganggu. Saya hanya, berapa umurmu, Putri? 11? Mungkin. Ibu bilang dia tidak tahu pasti. Dokumen-dokumennya hilang. Setiap kata memukul wanita itu lebih keras dari pukulan manapun. 11 tahun, kira-kira sama dengan waktu yang berlalu sejak hari putrinya menghilang tanpa jejak. Saat itu dia juga kehilangan dokumen, tas, semuanya. Kebetulan, dia meyakinkan dirinya. Ini hanya kebetulan. Tapi hatinya menolak untuk percaya pada akal. Kamu bilang ibumu punya cincin yang sama, lanjutnya. Ceritakan padaku tentang itu. Putri melihat tangan wanita itu, cincin itu, dan suaranya menjadi lebih percaya diri, seolah dia berbicara tentang sesuatu yang sangat familiar. Cincinnya dengan batu, biru atau biru tua, saya tidak tahu mana yang benar. Ibu bilang seseorang membuatnya khusus untuknya. Dia tidak pernah melepaskannya, bahkan saat dingin atau saat dia sakit. Wanita itu menutup matanya hanya sedetik, tapi itu cukup untuk wajah putrinya muncul di hadapannya, muda, tersenyum, dengan cincin yang sama di jarinya. Dia memberikannya bertahun-tahun yang lalu.
Hadiah yang seharusnya tinggal di keluarga selamanya. Di mana ibumu sekarang? Tanyanya hampir berbisik. Putri menundukkan kepalanya. Bahunya menegang. Dia di rumah. Yah, itu bukan benar-benar rumah. Kami tinggal di gedung tua. Di sana dingin dan lembab. Ibu merasa tidak enak badan. Dia sering batuk. Kadang-kadang, gadis itu terdiam dengan susah payah mencari kata. Kadang-kadang dia berdarah. Di sekitar kembali terdengar desahan yang teredam. Putra sang jutawan, yang sampai saat itu diam, tiba-tiba berdiri dari kursinya. Ibu, dia mulai, tapi dia mengangkat tangannya, menghentikannya. Dia hanya menatap Putri. Kenapa kamu datang ke sini? Gadis itu mengangkat bahu, seolah pertanyaan itu adalah yang paling sederhana di dunia. Karena kami tidak punya makanan. Ibu bilang di restoran besar kadang-kadang mereka membuang makanan. Saya pikir, mungkin saya beruntung. Kata-kata itu terdengar tanpa kasihan pada diri sendiri. Seperti fakta. Dan karena itu mereka melukai lebih dalam. Wanita itu merasakan sesuatu di dalam dirinya retak. Dia duduk di sini dalam kehangatan, di antara hidangan mahal dan anggur, sementara kemungkinan cucunya kelaparan. Kamu tahu ini restoran apa? Tanyanya pelan. Putri menggelengkan kepalanya. Tidak, hanya cantik. Wanita itu perlahan duduk kembali di kursi, tidak melepaskan pandangan dari gadis itu. Di kepalanya berputar satu pikiran. Jika ini benar, apakah setidaknya sebagian dari ini benar? Siapa nama ibumu? Tanyanya, menahan napas. Dewi. Nama itu terdengar seperti tembakan. Putra wanita itu menarik napas tajam dan memucat. Dia melihat ibunya, lalu gadis itu, dan di matanya muncul pemahaman yang sama yang sudah menguasainya. Dewi, ulangnya, seolah mencicipi rasanya. Ibumu Dewi. Putri mengangguk. Ya, Dewi Kusuma. Dia bilang dulu dia punya kehidupan lain, tapi sekarang itu tidak penting. Wanita itu tiba-tiba berdiri. Kursi mundur dengan bunyi tumpul. Di restoran terdengar bisikan. Orang-orang tidak lagi menyembunyikan ketertarikan mereka. Beberapa mengeluarkan telepon, beberapa saling bertukar pandangan, menyadari bahwa mereka menjadi saksi sesuatu yang tidak biasa. Kita pergi ke ibumu, katanya dengan tegas. Apa? Putri ketakutan. Tidak, tolong, Anda tidak akan memanggil polisi. Ibu tidak boleh dibawa. Dia tidak melakukan hal buruk apapun. Wanita itu berlutut di hadapannya. Gerakan yang mengejutkan semua orang di sekitar. Dengarkan aku baik-baik, katanya dengan lembut. Aku tidak akan menyakitimu atau ibumu. Aku hanya ingin melihatnya. Aku janji. Putri menatap matanya, mencoba memahami apakah dia bisa dipercaya. Di mata itu tidak ada kekuasaan yang dingin. Di sana ada permohonan. Baiklah, akhirnya bisiknya. Tapi jika Anda menipu kami, aku tidak akan menipu. Potong wanita itu. Aku bersumpah. Putranya diam-diam mengeluarkan telepon, membayar tagihan tanpa melihat jumlahnya. Pengawal saling bertukar pandangan bingung, tapi tidak ada yang berani membantah. Beberapa menit kemudian mereka sudah keluar dari restoran. Di luar dinginnya malam dan kebisingan kota menyambut mereka. Mobil datang hampir segera. Putri berhenti dengan ragu-ragu, menatap mobil mengkilap itu seolah pada sesuatu yang tidak nyata. Saya tidak pernah naik yang seperti ini, gumamnya. Hari ini kamu akan naik, kata wanita itu dan membantunya masuk. Di perjalanan Putri diam. Dia menempel ke jendela dan menatap lampu-lampu yang berlalu. Wanita itu duduk di sampingnya, meremas tangannya erat-erat, seolah takut jika dia melepaskannya, semuanya akan menghilang. Katakan, Putri, dia memecah keheningan. Apakah ibumu pernah bercerita tentang keluarganya? Gadis itu mengangguk. Sedikit, dia bilang dia punya ibu, sangat ketat tapi baik, dan seorang saudara laki-laki. Dia bilang dia kehilangan mereka. Hati wanita itu terasa diremas. Dan apa yang terjadi? Dia bilang suatu hari dia harus pergi untuk menyelamatkan semua orang. Dia tidak menjelaskan lebih lanjut. Mobil berbelok ke kawasan yang sangat berbeda dari pusat kota. Rumah-rumah menjadi lebih rendah, jalan-jalan lebih gelap. Aspal retak, lampu jalan tidak menyala di mana-mana.
Wanita itu menatap keluar jendela dan merasakan mual naik ke tenggorokannya dari rasa malu, dari rasa sakit, dari kesadaran. Di sini, kata Putri. Selanjutnya jalan kaki. Mereka keluar dari mobil. Udara lembab, berbau kelembaban dan sampah. Gadis itu dengan percaya diri berjalan ke depan, seolah di sini dia merasa seperti tuan rumah, dan wanita itu mengikutinya, semakin yakin bahwa perjalanan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Berhenti di depan rumah setengah hancur, Putri berbalik. "Ibu di sana," katanya. "Tolong, jangan membuatnya takut." Wanita itu mengangguk, merasakan air mata membakar matanya. Dia melangkah ke pintu, mengerti bahwa di baliknya mungkin ada jawaban untuk pertanyaan paling menakutkan dan paling diinginkan dalam hidupnya. Pintu terbuka dengan derit pelan, seolah menolak kehadiran asing. Di dalam gelap, sempit dan dingin, meskipun di luar sudah musim semi. Udara berbau kelembaban, obat-obatan dan sesuatu yang metalik dan mengkhawatirkan. Sang jutawan membeku di ambang pintu, tidak langsung berani melangkah. Seluruh hidupnya, tahun-tahun kekuatan, kontrol, kekuasaan tiba-tiba menyempit ke momen ini. "Ibu," Putri memanggil pelan dan melangkah maju. Di kedalaman ruangan, di atas kasur tipis yang sudah kempes, berbaring seorang wanita. Dia ditutupi selimut tua, terlalu tipis untuk menghangatkan. Wajahnya pucat, hampir transparan, fiturnya menajam, bibirnya pecah-pecah. Dia batuk berat, menyakitkan, dan bangkit dengan siku. "Putri sayang, di mana kamu?" Suaranya lemah, tapi di dalamnya terdengar kekhawatiran. Sang jutawan melangkah maju, dan dunia seolah runtuh. Dia langsung mengenalinya. Bukan dari pakaian, bukan dari kondisi, bukan dari tahun-tahun yang telah berlalu tanpa ampun. Dari matanya, mata yang sama yang dia lihat di masa kecil, di masa muda, di foto-foto yang dia simpan di laci meja selama bertahun-tahun. Mata putrinya. Dewi, lolos darinya, nyaris tidak terdengar. Wanita di kasur itu tersentak. Dia dengan tajam mengangkat kepalanya, menatap wajah itu, seolah takut untuk percaya. Beberapa detik mereka hanya saling menatap. Dalam detik-detik itu muat bertahun-tahun rasa sakit, kesepian, pertanyaan tanpa jawaban. "Ibu," bisik Dewi, dan suaranya terputus. Dia mencoba berdiri, tapi kekuatannya meninggalkannya. Tubuhnya jatuh kembali ke kasur. Sang jutawan berlari kepadanya, berlutut, memeluknya dengan hati-hati, takut menyakitinya, tapi seerat mungkin. "Ini aku di sini," ulangnya. Dan air mata akhirnya pecah. "Aku mencarimu setiap hari, setiap tahun." Dewi menangis tanpa suara. Air mata mengalir di pipinya, terserap ke bantal. Putri berdiri di samping, tidak sepenuhnya mengerti apa yang terjadi, tapi merasakan bahwa dia menjadi saksi sesuatu yang besar. "Aku pikir," Dewi batuk. "Aku pikir kalian membenciku, bahwa kalian tidak ingin melihatku." "Tidak." Wanita itu menggelengkan kepalanya, meremas tangannya. "Aku tidak pernah berhenti menunggu." Putranya mendekat, terpana, pucat. "Dewi," katanya pelan. "Ini aku, Budi." Dewi mengalihkan pandangannya, dan matanya dipenuhi keterkejutan baru. Kamu sudah besar." Senyum lemah menyentuh bibirnya. "Maafkan aku, nanti," potongnya tajam, mengusap air mata. "Sekarang itu tidak penting." Dia mengeluarkan telepon dan mulai memanggil ambulans. Di ruangan itu menjadi lebih sesak dari kecemasan dan harapan. "Semuanya akan baik-baik saja," ulang sang jutawan, seolah meyakinkan bukan hanya Dewi tapi juga dirinya sendiri. "Aku di sini, aku tidak akan melepaskan kalian lagi." Putri mendekat, dengan hati-hati mengambil tangan ibunya. "Kan aku bilang," katanya pelan. "Aku akan menemukan bantuan." Dewi menatap putrinya, dan di tatapannya ada segalanya, cinta, rasa bersalah, rasa syukur. "Kamu gadis pemberaniku," bisiknya. Ambulans datang dengan cepat, tapi menit-menit itu terasa seperti keabadian. Dewi dengan hati-hati dipindahkan ke tandu. Para dokter berbicara dengan cepat, profesional, tapi kata-kata, kelelahan parah, kondisi serius, perlu segera, terdengar seperti pukulan. Di ambulans sang jutawan memegang tangan putrinya,
tidak melepaskannya sedetik pun. Putri duduk di samping, menempel padanya, seolah akhirnya menemukan tempat yang aman. Di rumah sakit semuanya terjadi dengan cepat. Lorong-lorong, cahaya terang, dokter, perawat. Dewi dibawa pergi, pintu tertutup, yang tersisa adalah penantian dan ketakutan. Putri tiba-tiba merasakan getaran melewati tubuhnya. "Apakah ibu akan baik-baik saja?" tanyanya berbisik. Sang jutawan berlutut di hadapannya, mengambil wajahnya di telapak tangannya. "Ya," katanya dengan tegas. "Aku berjanji padamu." "Sekarang, ya." Penantian berlangsung berjam-jam. Akhirnya dokter keluar dan memberitahu bahwa Dewi masih hidup, bahwa kondisinya serius tapi stabil. Kata-kata itu terdengar seperti keselamatan. Ketika Dewi dipindahkan ke kamar, sang jutawan masuk pertama. Dewi terhubung ke alat-alat, tapi bernapas lebih teratur. Dia membuka matanya dan melihat ibunya. "Aku takut," bisiknya. "Bahwa kalian akan pergi." "Aku tidak akan pergi kemana-mana lagi," jawab sang jutawan. Putri dengan hati-hati mendekat, duduk di samping, mengambil tangan ibunya. "Bu," katanya dengan serius. "Sekarang semuanya akan berbeda." Dewi menutup matanya, dan di wajahnya muncul senyum lemah tapi nyata. Hari-hari berlalu, lalu minggu-minggu. Dewi perlahan pulih. Putri untuk pertama kalinya dalam hidupnya tidur di kamar hangat dengan spray bersih. Dia belajar untuk tidak takut keheningan, tidak menyembunyikan makanan, tidak tersentak dari setiap suara keras. Suatu malam, ketika Dewi sudah dipindahkan ke kamar biasa, sang jutawan membawa kotak kecil untuk Putri. "Ini milikmu," katanya. Putri membukanya dan melihat cincin itu. "Yang itu, saya tidak bisa," bisiknya. "Kamu bisa?" Wanita itu tersenyum melalui air mata. "Karena kamu yang mengembalikan keluargaku padaku." Putri memakai cincin itu. Ternyata pas untuknya. Dia melihat ibunya, lalu neneknya, dan tiba-tiba menyadari dia tidak lagi memiliki ketakutan. Hanya kehangatan, hanya rumah. Dan saat itu menjadi jelas, kisah yang dimulai dengan kelaparan dan keputusasaan, berakhir dengan kekayaan paling langka di dunia, keluarga.